Selamat datang lagi di pembahasan kita. Anda lagi dalam transisi peran baru ya. Nah, seringkali tantangan terbesarnya itu bukan cuma kerjaannya sendiri, Betul. tapi justru gimana menjaga diri Anda tetap seimbang di tengah semua perubahan ini. Sumber kita hari ini bab 9, Keep Your Balance, dari buku klasiknya Michael Watkins, The First 90 Days. Ya, buku bagus itu. Misi kita kali ini, menggali lebih dalam kenapa sih keseimbangan ini penting banget dan apa aja strategi praktisnya biar Anda nggak, ya istilahnya terbakar gitu. Biar nggak burn out ya. Kita sering dengar cerita sukses, tapi kita mulai dengan pengingat penting dari buku ini. Ada kasus Kip Erikson. Oh iya, ingat saya. Pemimpin hebat, tapi karirnya, kesandung, bukan karena teknis kerjaan loh. Bukan. Tapi karena dia abai sama keseimbangan pribadi dan keluarganya pas pindah tugas ke luar negeri, ini nunjukin banget betapa vitalnya isu keseimbangan ini. Dan tekanan pas transisi itu, wah, nyata banget. Ada ketidakpastian di peran baru, terus jaringan dukungan juga belum kuat kan biasanya. Iya. Apalagi kalau ada gangguan personal lain, kayak pindah rumah, pindah kota. Jadi kalau abai sama keseimbangan ini, risikonya bukan cuma soal pribadi, tapi bisa gagal secara profesional. Jadi energinya habis duluan ya? Iya, energi dan kejernihan pikiran itu modal utama buat ambil keputusan yang pas di situasi baru yang seringkali ambigu. Menarik. Ini jadi ingat sama yang disebut Ronald Heifetz, mitos prajurit tunggal. Ah, iya. Lone Warrior. Merasa bisa nanggung semuanya sendiri itu kayak katanya bunuh diri heroik. Haha, iya istilahnya gitu. Jadi, nyari dukungan itu bukan lemah, tapi malah strategi cerdas. Nah, terus gimana kita bisa tahu kalau kita mulai oleng nih, kehilangan keseimbangan itu? Michael Watkins itu nyaranin semacam cek kesehatan diri sendiri gitu, lewat refleksi. Coba deh tanya ke diri Anda, sibuk banget nggak sih? Tapi kok rasanya nggak ngerjain yang paling penting ya? Oh, kayak sibuk tapi nggak produktif gitu. Bisa jadi. Atau merasa terisolasi nggak di kantor baru ini? Nah, itu bisa jadi sinyal awal. Ada beberapa jebakan umum yang perlu diwaspadai. Pertama, kewalahan atau overwhelmed. Oke. Rasanya kayak tenggelam aja sama daftar kerjaan, prioritas nggak jelas, selalu sibuk madamin api kecil-kecil gitu. Alih-alih cari solusi akar masalahnya ya. Betul, bukannya cari solusi jangka panjang. Saya yakin banyak nih yang ngalamin jebakan kewalahan ini. Ada lagi nggak? Ada. Yang kedua, batas diri yang lemah. Undefended boundaries. Ini soal susah bilang enggak. People pleaser gitu ya. Bisa jadi, akhirnya malah sebel sendiri karena permintaan datang terus dari atasan, rekan, bawahan. Padahal kalau kita nggak tegas bikin batasan, ya jangan harap orang lain bakal menghargai batasan kita. Bener juga. Ketiga, isolasi, isolation. Merasa kayak nggak dapat info penting atau terputus dari orang-orang kunci. Kenapa bisa gitu? Mungkin karena terlalu ngandalin jalur komunikasi formal aja, atau tanpa sadar gaya kita bikin orang jadi segan ngasih kabar jelek atau realita di lapangan. Wah, bahaya dong kalau gitu. Bahaya banget, keputusan kita jadi kurang informasi kan? Dan yang terakhir, ini agak serem nih. Penilaian biased judgment. Nah, ini dia. Stres dan tekanan tinggi itu ternyata bisa membengkokkan cara kita lihat masalah ya. Tepat, kayak confirmation bias misalnya. Kita jadi cenderung nyari info yang cocok sama pendapat kita aja. Mengabaikan info yang bertentangan. Betul. Atau jadi terlalu optimis, ngeremehin kesulitan yang ada. Stres itu kayak filter yang bikin pandangan kita jadi nggak objektif. Oke. Udah kenal nih jebakan-jebakannya. Sekarang, gimana caranya bangun ketahanan biar nggak jatuh ke sana? Watkins nyebutnya membangun self-efficacy. Apa tuh maksudnya? Intinya, self-efficacy itu keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk sukses ngadepin tantangan spesifik. Jadi bukan cuma pede secara umum ya. Oh, lebih spesifik ke situasi ini. Iya, keyakinan bahwa Anda bisa loh menaklukkan masa transisi ini. Nah, Watkins ngasih 3 pilar buat bangun self-efficacy ini. 3 pilar. Oke, kita bedah satu-satu. Pilar pertama apa? Pilar pertama itu mengadopsi strategi sukses. Ini nyambung sama strategi lain di buku ini yang mungkin udah Anda coba. Kayak percepat belajar atau cari early wins itu ya? Persis. Jadi setiap keberhasilan kecil pas nerapin strategi-strategi itu langsung bangun momentum, bangun PD, nambah energi positif. Jadi kayak bahan bakar gitu ya? Betul. Itu fondasi penting buat keseimbangan Anda. Tiap early win itu suntikan energi. Oke, jadi sukses kecil memicu sukses berikutnya, dan itu nguatin keseimbangan. Masuk akal. Pilar kedua. Pilar kedua,
Menerapkan disiplin pribadi. Ini soal membangun rutinitas yang disadari, sengaja kita lakukan, buat ngelola diri dan nutupin kelemahan kita pas lagi di bawah tekanan. Contohnya gimana tuh disiplin pribadi? Ada beberapa contoh kunci dari Watkins. Pertama, belajar menunda komitmen. Judiciously defer commitment. Jangan buru-buru bilang iya terus. Susah nih biasanya. Haha, iya. Latih diri buat jawab, oke, coba saya pikirkan dulu ya gimana paling pasnya, atau saya cek prioritas lain dulu, nanti saya kabari lagi. Ini ngasih jeda buat evaluasi, bukan nolak mentah-mentah ya. Jadi ada ruang napas gitu ya biar nggak reaktif. Terus, Kedua, teknik yang namanya naik ke balkon, go to the balcony. naik ke balkon, maksudnya? Jadi pas situasi lagi panas nih, emosi naik, entah pas rapat atau diskusi, coba latih diri buat mundur sebentar secara mental, bayangin Anda lihat situasi itu dari atas, kayak penonton di balkon. Oh, biar dapat perspektif gitu ya? Iya, biar lebih objektif sebelum ngerespon. Ketiga, refleksi terstruktur, structured reflection. Ini penting banget. Alokasikan waktu rutin, nggak usah lama, mungkin 30 menit akhir pekan. Buat ngapain? Buat mikir, minggu ini apa yang jalan bagus, apa yang bikin kesel atau nggak habisin energi, apa pelajaran baru soal diri saya dan organisasi ini. Wah, disiplin kecil tapi kayaknya dampaknya bisa gede ya. Oke, pilar ketiga dan ini penting banget juga. Membangun sistem pendukung. Balik lagi ke prinsip awal, nggak bisa sendirian. Nggak bisa, fokusnya ada dua area utama di sini. Pertama, stabilkan garis depan di rumah. Stabilize the home front. Nah, ini nyambung ke kasus Kip Erikson tadi. Banget. Apalagi kalau transisi Anda melibatkan pindahan, relokasi. Keluarga kan juga ikut bertransisi. Jadi penting banget buat ngakuin potensi gangguan di rumah, diskusi kebutuhan keluarga. Sekolah anak gimana? Pasangan adaptasinya gimana? Atur waktu pindahan kalau bisa. Dan pertahankan ritual keluarga. Biar ada rasa normal gitu ya. Iya, biar ada jangkar stabilitas. Nah, area kedua, bangun jaringan penasihat di kantor. Advice and Counsel Network. Anda butuh lebih dari sekedar teman ngobrol. Maksudnya gimana tuh? Identifikasi secara sadar, siapa nih yang bisa jadi penasehat teknis buat saya soal strategi, pasar, dan lain-lain. Siapa yang bisa jadi penerjemah budaya organisasi, aturan nggak tertulis, norma, dan siapa penasehat politik, bantu paham dinamika kekuasaan. Jadi ada jenis-jenisnya ya? Idealnya gitu. Punya campuran penasehat internal dan eksternal yang bisa Anda percaya dan ngasih pandangan jujur. Jadi intinya menjaga keseimbangan ini bukan cuma soal bertahan hidup ya? Iya, Tapi strategi aktif buat bangun fondasi sukses jangka panjang. Tentang bangun keyakinan diri, self-efficacy, bahwa Anda bisa lewatin badai transisi ini. betul sekali. Keseimbangan itu bukan kemewahan, tapi semacam mekanisme kontrol Anda di tengah turbulensi. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa manfaatin tekanan transisi yang ya nggak bisa dihindari ini? Bukan sebagai beban aja, tapi malah jadi pemicu buat percepatan pertumbuhan kepemimpinan Anda. Menarik. Dan ngelihat 3 pilar tadi, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai lakuin minggu ini buat nguatin keseimbangan Anda? Mungkin coba disiplin baru kayak nunda komitmen, atau mulai identifikasi dan hubungi satu calon penasehat potensial. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.